Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi berjudul Peramalan Bisnis Melalui Pendekatan Bisnis Model Kanvas dengan Studi Kasus. Untuk saya, Fani Fitri Fadila dengan NIM 105721107821 untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Teknik Proyeksi Bisnis dengan dosen pengampu Muhammad Nur Abdi, SEMM, kelas M21R, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, selanjutnya pembahasan apa yang akan saya bahas, yaitu pertama, pengertian dari bisnis model kanvas, kedua, fungsi dari bisnis model kanvas, ketiga, contoh studi kasus dari bisnis model kanvas, dan terakhir, saran dari jurnal penelitian yang saya ambil di website. Nah, selanjutnya, apa sih bisnis model kanvas itu? Yaitu kerangka manajemen untuk mempermudah dalam melihat gambaran ide bisnis dan juga realisasinya secara cepat. Jadi, bisnis model kanvas ini sebuah strategi manajemen yang disusun untuk menjabarkan suatu ide dan juga konsep dalam sebuah bisnis ke dalam bentuk visual. Jika dibandingkan dengan bisnis plan yang berpuluh-puluh halaman, tentunya bisnis model kanvas ini jauh lebih ringkas ya, karena disusun hanya dalam satu halaman saja. Oleh karena itu, kerangka bisnis ini populer di kalangan bisnis startup. Nah, bisnis model kanvas ini diperkenalkan pada tahun 2005 oleh seorang entrepreneur asal Swiss yang bernama Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Nah, dalam bukunya ini, Alexander Osterwalder menerangkan mengenai framework sederhana yang mempresentasikan elemen-elemen penting apa saja yang ada di dalam model bisnis. Selanjutnya, nah apa sih fungsi dari model kanvas ini? Yaitu untuk memudahkan pembisnis untuk menuangkan ide bisnis dalam satu bagan sederhana. Jadi tidak perlu memerlukan banyak plan berpuluh-puluh halaman ya, hanya perlu satu bagan. Nah, selain itu fungsinya juga pertama, menerjemahkan konsep, ide, gagasan suatu bisnis dalam elemen-elemen visual. Kedua, rencana bisnisnya tuh jadi terfokus karena detail setiap elemen bisnis model kanvas ini memudahkan pembisnis untuk memahami tujuan dari bisnisnya. Ketiga, alat diskusi yang simpel dengan bisnis mitra yang lain. Keempat, panduan untuk mengeksekusi bisnis. Selanjutnya ini yaitu saya mengambil jurnal penelitian dari website, yaitu perancangan model bisnis ayam Kasibu menggunakan model bisnis kanvas, yaitu penelitian dibuat oleh Regi Alvino IR, Budi Praptono MM, RD Rohmat Saiduddin SMT. Nah, bisnis fried chicken ini kan menjadi populer ya belakangan tahun ini. Dalam penelitian jurnal yang saya ambil ini di website, ayam Kasibu adalah franchise fried chicken yang berdiri pada tahun 2011 di kota Bekasi. Nah, dengan menjual makanan cepat saji ini, ayam Kasibu harus terus memperhatikan rasa agar dapat bersaing dengan bisnis kompetitor yang lain. Nah, dengan mengutamakan rasa, jelas ayam Kasibu ini harus mempertahankan kualitas dari ayam tersebut. Lalu seiring berjalannya waktu, muncullah masalah yang terjadi, yaitu bumbu ayam yang cepat busuk. Nah, bisnis ayam Kasibu ini ingin membuat model bisnis yang tepat untuk melihat apakah ada perlu perubahan dalam bisnisnya ini. Nah, dari penelitian ini, peneliti ini bertujuan untuk memetakan proses bisnis ayam Kasibu menggunakan 9 blok model bisnis kanvas. Nah, dari jurnal penelitian ini menggunakan metode peramalan untuk menyelesaikan masalah yang ada dengan menggunakan data primer, yaitu melalui wawancara secara langsung dan data sekunder, yaitu melalui akses internet. Nah, berdasarkan latar belakang dan penguasaan masalahnya, maka pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana gambaran model bisnis ayam Kasibu berdasarkan metode model bisnis kanvas? Kedua, bagaimana model bisnis usulan ayam Kasibu? Selanjutnya yaitu landasan
teori dan metodologi penelitian. Nah, tentunya landasan teorinya itu ya model bisnis kanvas, yaitu selanjutnya peramalan. Karena peramalan ini kan perlu ya, karena kan tadi masalahnya itu kan bumbu ayam cepat membusuk. Nah, karena peramalan ini kan untuk memperkirakan kebutuhan di masa mendatang, meliputi kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi dalam rangka memenuhi permintaan pelanggan. Selanjutnya analisis SWOT. Nah, dengan menggunakan landasan teori analisis SWOT ini, ayam Kasibu ini jadi bisa menilai kekuatan dan kelemahan dari sumber-sumber daya yang dimiliki perusahaan, dan juga memiliki kesempatan eksternal dan tantangan yang dihadapi oleh bisnis ayam Kasibu ini. Selanjutnya metodologi penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi lapangan dan wawancara langsung. Selanjutnya pembahasannya. Nah, pembahasan inilah contoh dari model bisnis kanvas existing, yaitu pertama itu kita lihat customer segment yang sebelah kanan yang warna hijau. Apa sih customer segment ini? Atau biasa dikenal dengan segmentasi konsumen. Dalam hal ini pelaku bisnis harus menentukan di segmen konsumen mana yang akan menjadi target pasar bisnisnya. Nah, karena ayam Kasibu ini meletakkan lokasinya di sekitaran gerai di perumahan warga, tentunya hal ini sangat strategis untuk menarik pelanggan. Selanjutnya yaitu elemen value proposition, yaitu di bagian yang biru ini, blok biru, yaitu kamu dapat mengetahui manfaat apa yang akan konsumen dapatkan saat menggunakan produk atau jasa yang kamu tawarkan. Karena ayam Kasibu ini menyediakan makanan cepat saji berupa ayam goreng dengan motonya memperhatikan rasa seperti buatan ibu dan pelayanan yang ramah seperti ibu. Tentunya menjadi value proposition ya dari ayam Kasibu ini. Selanjutnya channels atau media atau sarana yang akan kamu gunakan untuk menyampaikan produk dan jasa kepada konsumen. Nah, channels dari ayam Kasibu ini terdapat 3, yaitu gerai penjualan, melalui langsung berinteraksi dengan pelanggan atau customer. Selanjutnya gerai mitra, yaitu melalui penjualan gerai mitra, yaitu yang franchise fried chickennya. Selanjutnya sosial media. Selanjutnya customer relationship, yaitu dalam menjalin hubungan dengan pelanggan mereka, yaitu yang di sebelah sini. Dalam menjalin hubungan dengan pelanggan mereka, ayam Kasibu ini menggunakan pelayanan yang ramah dan sopan, terus memberikan update info di media sosialnya, misalkan kayak diskon, terus cashback, dan lain sebagainya. Kemudian key resource atau daftar sumber daya yang sebaiknya bisnis kamu miliki untuk mewujudkan value proposition, yaitu key resource-nya ini kan ada 2 bagian kuncinya itu untuk ayam Kasibu itu bagian penjualan dan bagian produksi. Tentunya bagian penjualan ini kan karena memproduksi ayam goreng, jadi bagaimana bagian produksi ini memperhatikan cita rasa dengan moto yaitu masakan seperti ibu. Selanjutnya key activities di atasnya. Nah, key activities ini menggambarkan segala aktivitas yang berkaitan dengan bisnis untuk menghasilkan value proposition. Nah, dari ayam Kasibu ini bagannya terdapat 4 elemen pentingnya, yaitu pembelian bahan baku, proses produksi, proses marinasi, dan penjualan. Nah, selanjutnya key partners. Tentunya key partners ini kan partner penting dari ayam Kasibu ini kan supplier, entah itu supplier ayam, bumbu, minyak goreng, bawang, lombok, terus tepung, plastik, dan lain sebagainya. Itu tentunya kunci penting dari kerjasama mitranya ya. Selanjutnya customer franchise yang tadi disebutkan tadi itu kan ayam Kasibu juga kan memiliki mitra penjualan atau customer franchise, di mana pelanggan yang tertarik untuk menjual produk dari ayam Kasibu ini dengan syarat-syarat tertentu. Nah, selanjutnya revenue stream di bagian bawah ini yang warna abu-abu.
di bagiannya, yaitu apa itu revenue stream. Itu menggambarkan dari mana saja sumber pendapatan yang didapatkan dari bisnis tersebut. Nah, karena pendapatan ayam kasibu berasal dari penjualan langsung dari gerai, terus menjual keperluan customer franchise, bahan-bahan mentahnya ke gerai mitra, terus selanjutnya penjualan nasi box untuk misalkan arisan dan lain sebagainya. Nah, terakhir yaitu cost structure atau biaya yang dikeluarkan oleh ayam kasibu ini apa aja sih? Yaitu biaya sewa, biaya tanah, biaya sewa bangunan. Selanjutnya biaya operasional itu terdiri dari biaya tadi yang pembelian bahan baku, terus pembelian supplier, terus listrik, internet, air, bensin dan lain sebagainya. Selanjutnya tidak luput dari biaya yang kita ayam kasibu keluarkan ini, yaitu gaji karyawan. Nah, selanjutnya, inilah yang tadi kita sebutkan, yaitu kunci-kuncinya ada 9 kunci, yaitu customer segment, value proposition, channels, customer relationship, key resource, key activities, key partner, revenue stream, dan terakhir cost structure. Nah, selanjutnya setelah pembahasan tadi, apa sih yang kita analisis? Nah, hasil analisis evaluasi menggunakan analisis SWOT terdapat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman berdasarkan model bisnis Canvas Exiting tadi. Nah, berdasarkan dari evaluasi SWOT, masalah yang muncul harus segera diatasi agar tidak menyebabkan kerugian bagi perusahaan dengan menyelesaikan masalah dengan metode peramalan. Nah, didapatlah solusi, yaitu penambahan terhadap blok di bagian elemen key activities, yaitu peramalan permintaan. Nah, ini contohnya ya, model bisnis Canvas konsulannya itu ditambahkan nih warna merah ini bloknya di bagian key activities, yaitu peramalan permintaan. Nah, selanjutnya saran dari jurnal penelitiannya ini adalah sebagai berikut. 1. Ayam kasibu harus memikirkan kegiatan promosi yang lebih baik yang sesuai dengan target pelanggannya. Dengan adanya promosi, target pelanggannya akan berbondong-bondong untuk mencoba produk ayam kasibu, tidak hanya untuk warga sekitar gerai, tetapi juga masyarakat yang berlalu lalang. Nah, yang kedua, ayam kasibu ini sebaiknya menawarkan produk untuk event-event yang ada seperti arisan, hajatan, atau acara buka bersama yang dapat memesan dalam jumlah yang besar. Nah, itulah saran dari jurnal penelitian. Itulah akhir dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.